السابع يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق ويبين عواقبه الحسنة ويحذر من الكذب ويبين عواقبه السيئة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقد أوصى صلى الله عليه وسلم بصدق الأقوال بموافقتها لواقع الأمر الشرعي وصدق الأفعال بإخلاص النية فيها لله تعالى وصدق الأحوال بحصولها عن مراقبة لله تعالى. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن التحقق بصدق يوصل صاحبه إلى البر ومعناه في اللغة سعة الخير وكثرته والمراد به هنا سعة الخير الإيمان والتحقق بشعب الإيمان الكثيرة العظيمة. قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظر في قوله تعالى أولئك الذين صدقوا بعدما عدد شعب البر وقرن بين ذلك وبين الحديث النبوي الذي نحن فيه تفهم المراد. كما بين صلى الله عليه وسلم أن من تحقق بالبر الإيمان فإن ذلك يوصله إلى الجنة. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال وبين أن ذلك ينتهي بصاحبه إلى الفجور ومعناه في الأصل مجاوزة الشيء حده والمراد هنا أن الكذب يؤدي بصاحبه إلى مجاوزة حدوده الشرعية التي حدها الله تعالى وأوقفه عندها وأن ذلك الفجور يوصل صاحبه إلى النار لا محالة. فجميع الأقوال والأعمال والأحوال والمقامات مرتبطة بعضها ببعض ويوصل بعضها إلى بعض ولها آثارها ولها نتائجها في الخير وفي الشر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. Yusifihin Nabi SAW bisidqi. Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat untuk orang itu agar jujur. Wa baina awaqibihil hasanah, dan apa yang terjadi kebaikan-kebaikan yang didapat oleh orang yang jujur. Wa yuhadziru minal kadzib, dan melarang orang untuk berdusta. Wa yubayyinu awaqibis sayyi'ah, dan menjelaskan akibat-akibat keburukan apabila seseorang itu berdusta. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaknya kalian itu harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan mengarahkan kepada albir. Albir itu secara bahasa kebaikan, tapi nanti maknanya dijelaskan lagi di sini. Wal birru yahdi ilal jannah, kebaikan akan mengarahkan kamu ke surga. Jadi modal utama orang pengen masuk surga itu jujur. Nah, kalau nggak ada kejujuran, maka dia nggak mungkin dekat dengan kebaikan. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan selalu orang-orang pilihan itu akan jujur dan mengupayakan kejujuran dalam semua tindakannya, sampai dia dicatat sama Allah siddiqon, ini orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu, bohong itu
menyebabkan kalian berbuat fajir. Fajir itu keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar, keburukan mengarahkan orang kepada neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yahtaharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan selalu ada hamba-hamba yang dia itu berdusta atau selalu mengupayakan kebohongan sampai dicatat di sisi Allah dia adalah seorang pendusta. Makanya jujur, bohong itu semuanya punya pintu. Jujur pintunya surga, bohong berarti pintunya neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah mewasiatkan urusan jujur. Jujur itu apa? Kalau jujur itu urusannya dengan akwal, perkataan, maka dia berkata sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang ada dan sesuai dengan aturan syariat. Jadi jujur itu berbicara sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan aturan syariat. Kemudian jujurnya perbuatan adalah ketika orang itu berbuat dengan bisa mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat, jujur apa enggak? Yang sholatnya ikhlas berarti dia yang jujur. Ada orang berdakwah, jujur enggak? Yang dakwahnya ikhlas berarti dia yang jujur. Gitu. Kemudian wasidqil ahwal bihusuliha an muraqabatin lillahi ta'ala. Dan ada jujur dalam keadaan, ahwal itu keadaan jiwa, yaitu didapatkan apabila dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejujuran itu sudah ada, maka lanjutnya apa? Orang yang merealisasikan kejujuran, maka jujurnya itu menjadikan dia itu kepada albir. Albir itu ada sa'atul khair wa kathrati, kebaikan yang sangat banyak. Itu kebaikan yang sangat banyak, yang sangat luas dalam urusan keimanan. Sehingga nanti orang yang jujur itu akan dia bisa berbuat cabang-cabang keimanan. Apa cabang keimanan yang disebutkan di dalam ayat ini? Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra", yang dimaksud albir kebaikan itu apa? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal malaikah, dan para malaikat. Wal kitab, dan kitab suci. Wan nabiyyin, dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia mensedekahkan harta padahal dia itu senang sama harta itu. Jadi mensedekahkan harta yang memang dia sukai. Dzawil qurba, kepada kerabat-kerabatnya. Wal yatama, anak-anak yatim yang tidak mampu. Wal masakina, orang-orang miskin. Wabnas sabil, wasailina, dan orang-orang yang minta. Wafir riqab, riqab itu adalah budak-budak atau tawanan-tawanan. Wa aqamas sholata, dan dia itu mendirikan sholat. Wa ataz zakata, membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang merealisasikan menepati janji jika dia berjanji. Wasabirina, orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i, ketika dalam keadaan sempit. Wadharra'i, ataupun ketika dalam keadaan sakit. Wahinal ba's, atau ketika sedang berkecamuknya pertempuran. Nah, orang-orang tadi itu siapa sih? Ulaikal ladzina shadaku, mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, coba kamu lihat ulaikal ladzina shadaku. Lihat, mereka tuh sekian banyak kebaikan tadi untuk siapa? Orang-orang yang bisa jujur. Jadi setelah sekian banyak kebaikan, iman, sedekah, macam-macam tadi, sholat, zakat, siapa sih yang bisa melakukan ini? Ulaikal ladzina shadaku, yaitu orang-orang yang jujur. Dan setelah itu coba kamu gandengkan ayat ini dengan hadis Nabi tadi, maka kamu akan memahami maknanya. Jadi saat kejujuran yang diupayakan itu akan menjadikan orang berbuat sekian banyak amal kebaikan yang akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW menerangkan yang berbuat kebaikan akan masuk surga. Setelah itu Rasulullah SAW juga memberikan peringatan yang berdusta, baik akwal, a'mal ataupun ahwal,
maka itu semuanya akan menyebabkan dia berbuat fajir, berbuat keburukan. Apa fajir itu keburukan? Mujawazatu syai' haddahu, melampaui batas. Jadi maksudnya kebohongan akan menjadikan orang itu melampaui batas-batas syariat yang telah Allah tetapkan. Dan kalau orang itu melampaui batas syariat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ucapan, perbuatan dan keadaan hati dan kedudukan seseorang itu masing-masing saling berkaitan dan masing-masing saling menghubungkan. Dan masing-masing itu punya efek, punya pengaruh dan punya kesimpulan, punya konsekuensi, baik konsekuensinya buruk ataupun konsekuensinya itu baik. Itu semuanya dijelaskan di dalam hadis tadi. Jadi intinya kalau mau kita simpulkan terjemahan bebasnya hadis itu gini. Orang itu suruh biasakan jujur dulu. Nanti kebiasaannya dia jujur itu akan mengarahkan dia, satu, jadi orang yang ikhlas. Dua, merasa diawasi sama Allah dan akhirnya dia bisa berbuat banyak kebaikan, akhirnya dia masuk surga. Kebalikannya orang yang biasa bohong, nanti dia susah ikhlas, nggak merasa diawasi Allah, mudah berbuat keburukan, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setiap perbuatan amal soleh itu mempengaruhi amal soleh yang lainnya. Itu juga perbuatan dusta, kebohongan akan mempengaruhi, mendatangkan keburukan yang lainnya. Dan kita semua selamat insyaallah bisa jaga lisan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-hadits ats-tsamin fi fadl al-mahabbah al-imaniyah wa athariha. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم أي ولم يستطع أن يعمل بعملهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رواه الشيخان وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Al-haditsu tsamin, hadis yang ke-8, fi fadlil mahabbatil imaniyah wa athariha, di dalam keutamaan cinta atas dasar iman dan apa hasilnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, datang seseorang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Ai wa lam yastati ayya'mala bi'amalihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia mencintai kaum tapi amalnya enggak sama? Dia nggak pernah tahajud, yang dicintai rajin tahajud. Dia sedekahnya dikit, yang dicintai sedekahnya banyak. Dia nggak pernah nangis di malam hari, yang dicintai nangis terus di malam hari. Dia orangnya nggak ikhlas, yang dicintai orang yang ikhlas. Jadi yang mencintai amalnya dikit, yang dicintai amalnya banyak. Tapi dia cinta, apa yang terjadi? Maka jawab Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Anas. Anas menyatakan apa? Ra'aitu ashaba Rasulullah SAW. Saya itu menyaksikan sahabat Nabi Muhammad SAW bahagia dengan sesuatu. Tidak pernah aku lihat mereka lebih berbahagia dibandingkan ketika peristiwa Nabi Muhammad SAW itu ditanya, "Ya Rasulullah, seseorang mencintai orang lain atas amal kebaikan yang dia amalkan oleh orang itu yang dicintai, tapi yang mencintai nggak bisa mengamalkan." Maka Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya orang itu bersama dengan yang dia cintai. Nah, dalam hadis ini kalau kita pikirkan, kita dengar hadis al-mar'u ma'aman ahab ini udah sering kan? Cuma apakah kita sudah berbahagia kayak bahagianya sahabat? Sahabat itu amalnya sekian banyak. Itu dengar hadis almar'u ma'aman ahab, beliau bahagianya luar biasa.
Nah, kita harusnya jadi orang yang lebih berbahagia dibanding para sahabat ini harusnya. Nah, karena amal kita yang sedikit, kalau kita bisa mencintai orang-orang generasi terdahulu yang amalnya banyak, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka sekalipun amal kita tidak sama dengan mereka. Nah, kemudian cinta itu juga bukan hanya pengakuan. Cinta itu adalah bukti. Ada bilang, saya cinta dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi atau saya cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Buktinya apa? Anda ingat ngirim hadiah Fatihah ketika Anda mau sholat. Anda kalau pakai pakaian, Anda ingat. Habib Ali pakai pakaian kayak gini apa enggak? Anda ingat tak? Kemudian ketika Anda mau tidur, apakah Anda ingat? Semoga malam ini saya rindu, saya dipertemukan dalam mimpi. Anda kalau cinta ya begitu. Kalau cuma ngaku saya cinta, semua orang bisa. Hatta orang kafir bisa ngaku cinta. Tapi kalau orang bisa membuktikan cinta, ini enggak semua orang bisa. Tapi hanya orang-orang istimewa yang bisa. Dan kalau orang itu sudah punya modal cinta, maka sekalipun amalnya enggak sama akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita bisa mencintai mereka insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. الحديث التاسع يحضر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الظن ويبين ما يجب على المسلم نحو أخيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي رواية لمسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Hadis yang ke-9. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan agar kita meninggalkan penyakit su'dzon, berprasangka buruk, dan menerangkan apa yang wajib bagi seorang muslim untuk dilakukan kepada muslim yang lainnya. Abu Hurairah beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna." Hati-hati dengan persangkaan-persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Persangkaan itu adalah ucapan yang paling dusta. Jadi kita menyangka orang kan seakan hatinya ini kan kayak ngomong sendiri gitu kan. Persangkaan-persangkaan itu adalah ucapan yang paling penuh kedustaan. Jadi kita dapat ini orang begini, obrolan nih, ucapan-ucapan seperti itu dhon-dhon seperti itu kita harus berhati-hati. Wala tahassasu, jangan sampai ada tahassus. Tahassus itu pengen tahu isi obrolan orang lain. Wala tajassasu, terlalu masuk ke dalam urusannya orang lain. Wala tanafasu, saling bersaing. Wala tahasadu, saling dengki. Wala tabaghadu, saling benci. Wala tadabaru, saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Dan jadilah kalian itu antara hamba-hamba Allah saling bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, hebatnya hadis ini diterangkan oleh para ulama, semua yang ada itu, orang akhirnya nyelidiki orang lain, pengen tahu ngomong apa, saya itu ada kebencian, itu semuanya pusatnya dari su'dzon. Pusatnya dari prasangka buruk. Makanya ada obatnya. Kita tuh kalau lihat orang lain berbuat satu perbuatan, bisa jadi ada celah benar, ada celah salah. Nah, ada celah benar, ada celah salah. Maka kita harus arahkan kepada ya, ini maksudnya dia benar. Gitu. Kalau kita tidak nemu alasan untuk membenarkan yang dia lakukan, selama itu abu-abu loh ya. Selama itu abu-abu, kalau jelas hitam ya sudah. Ada orang maling ya, kita tidak husnudon. Ini jangan-jangan karena dia tuh pengen menjadi misalkan seperti apa Robin Hood atau apa, bukan begitu. Kalau itu yang hitam ya jelas kita katakan haram ya haram, mungkar ya
mungkar. Bukan mahram misalkan terus pergi berdua. Tidak bisa kita, ini niatnya untuk dakwah, tidak ada. Jadi kalau yang hitam ya katakan hitam, tapi yang abu-abu. Jadi ya bisa arah putih, bisa arah hitam, maka arahkan itu ke yang putih-putih. Maksudnya ya bisa jadi tujuannya baik dan sebagainya. Ke perbuatan yang abu-abu, perbuatan yang abu-abu. Contoh misalkan nih, ada orang buat acara hajatan. Kita nggak diundang. Padahal kita tetangga. Kan bisa arah ke hitam, ini memutuskan silaturahmi. Hitam bisa. Yang putih juga bisa. Lupa dia mungkin. Nah, itu arahkan ke yang putih, jangan ke yang hitam. Jadi perbuatan yang masih abu-abu arahkan ke yang putih, jangan ke yang hitam. Gitu ya. Kenapa? Awalnya itu suudzon, berprasangka buruk, nanti jadinya akan muncul keburukan yang lainnya. Tahassus, tajasus, tanafus, tahasud, tabaghut, tadabur, semuanya itu. Itu munculnya permulaan karena suudzon. Jadi apapun yang kita lihat dari orang lain yang itu misi abu-abu, maka arahkan itu yang putih, niatnya bagus, mudah-mudahan maksudnya baik dan lain sebagainya. Apalagi di era medsos seperti sekarang ini. Ceramah sepotong disebarkan. Habis itu kita berasumsi macam-macam. Padahal dengarkan dari awal aja enggak. Dengarkan maksudnya aja itu tidak. Nah ini harus hati-hati. Jangan sampai hanya karena alat yang kecil yaitu handphone kita punya dosa yang bergunung-gunung. Nyebarkan yang enggak benar. Suudzon sama orang-orang yang mungkin itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, tapi kita suudzon. Jadi jaga jangan sampai kita tuh punya suudzon kepada orang lain. Dulu ulama salaf itu ngajarin, itu kalau anaknya itu udah mulai dosa disuruh nyari orang yang lebih hina dari dirinya. Dididik anaknya. Sampai akhirnya lihat sekalipun anak itu lihat pemabuk, itu nggak nganggep pemabuk lebih hina dari dirinya. Ini pemabuk mungkin akhir hayatnya bagus, saya akhir hayatnya itu buruk. Jadi suudzonnya cuma sama nafsunya, sama dirinya sendiri. Suudzon itu boleh kalau sama diri kita sendiri. Sama orang lain, maka gunakan kacamata husnudzon. Kemudian al-muslim akhul muslim. Kata Nabi, muslim itu saudaranya muslim yang lain. Jangan kamu zalimi, jangan kamu hinakan, jangan kamu remehkan. Nabi at-taqwa hahuna, Nabi tunjuk ke dadanya. Takwa itu di sini. Takwa itu ada di sini. Sampai 3 kali dan cukup orang itu dikatakan dia berbuat buruk kalau dia menyepelekan saudara muslimnya yang lain. Dan muslim sama muslim yang lain itu haram darahnya. Jadi tidak boleh kita menumpahkan darah muslim yang lain. Maluhu hartanya. Ngambil harta muslim yang lain entah bentuknya apa. Beli barang nggak bayar, utang nggak dibayar masuk ini. Haram juga ini. Wa irduhu dan harga dirinya. Jangan sampai kita bongkar aibnya. Atau kita omongin pada nggak jelas itu gimana. Boleh lebih zalim lagi itu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu mengatakan ghibah itu bahayanya 30 kalinya zina. Ya ada orang ghibahin orang yang zina. Nyata-nyata berbuat zina lah ini. Dighibahin. Itu yang ghibah mungkin lebih parah nanti ya. Karena dosanya ghibah itu luar biasa. Jadi dan harga diri janda boleh aibnya orang lain. Dan riwayat lain Imam Muslim mengatakan Allah nggak menyaksikan penampilan kalian atau harta kalian. Tapi yang Allah saksikan adalah hati dan amal perbuatan kalian semuanya. Maka jagalah hati kita yaitu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya untuk pribadi kita itu kacamatanya suudzon. Untuk orang lain kacamatanya husnudzon. Jadi kita udah sholat tahajud kita mesti harus suudzon. Jangan-jangan sholat saya masih kurang ikhlas nih. Suudzon terus sama diri kita enggak apa-apa. Sama orang lain itu husnudzon. Jangan sama dirinya dibalik. Sama dirinya husnudzonnya luar biasa. Anak sedekah sedikit cukup. Tasbih sekali sudah cukup. Insya Allah diterima sama Allah. Orang lain disuudzoni terus. Nah, kebalik itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-hadithul ashir. Yusi fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'mina ay yakuna harisan ala ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyah. Musta'inan ala dzalika billahi ta'ala wa yunshituhu lil amali wa yuhadziruhu minal ajzi wal kasal. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul
law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qaddarullaha wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Hadis yang ke-10. Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat. Seorang muslim harus semangat untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi urusan agamanya dan dunianya. Meminta pertolongan untuk itu yang manfaat itu kepada Allah Ta'ala. Dan semangat untuk beramal dan jangan sampai jadi orang yang lemah atau malas. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, kata kuat dan lemah ini harus dijelaskan. Hadis yang lain Nabi pernah menyatakan innama tunsoruna bidzu'afaikum. Jadi yang di tempat pertolongan itu du'afa bukan aqwiya. Nah, pada ini yang qawi lebih Allah cintai. Riwayat hadis lain lagi ada juga Nabi memuji orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang hatinya lemah. Maksudnya hatinya arok, hatinya itu lembut. Jadi yang dimaksud qawi di sini itu bukan kekuatan secara finansial ataupun jabatan ataupun kuatnya badan. Mukmin yang bisa ngangkat beban 50 kilo lebih cintai dibandingkan ngangkat 20 kilo, bukan begitu. Kekuatannya bukan urusannya fisik. Mukmin qawi yang dimaksud dalam hadis ini menurut banyak ulama di antara Imam Nawawi dalam Sahih Muslim berarti adalah mukmin yang punya kemauan yang kuat di dalam merealisasikan amal soleh. Mukmin yang punya kemauan yang kuat di dalam mewujudkan amal-amal soleh. Itu yang dimaksud mukmin yang kuat dalam hadis tersebut, gitu. Nah, mukmin yang lemah di situ ada mukmin yang lemah di dalam mewujudkan amal-amal soleh. Tapi kalau du'afa ataupun aqwiya orang-orang yang lemah itu justru malah dipuji. Nama hadis apa? Innama tunsoruna bidu'afaikum. Hanya saja kalian itu akan ditolong karena orang-orang lemah di antara kalian. Ada lagi riwayat innama turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu akan dapat rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian. Makanya ada nasihat dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus itu dalam kitab Idhul Asrar Ulumil Muqarrabin, beliau mengatakan kalau kita lihat kaum du'afa yang tidak pernah minta-minta dan orangnya itu soleh, itu kata beliau suruh nyenengkan. Karena apa? Begitu kita nyenengkan dia, maka pintu rahmat Allah akan terbuka dan kita akan diguyur dengan rahmat Allah. Langsung kontan. Jadi du'afa, soleh, dan memang tidak pernah menampilkan dirinya itu tuh du'afa. Begitu. Itu kalau disenengkan, Allah akan ngasih kita kebaikan yang luar biasa banyaknya. Mukmin yang kuat kemauannya itu lebih Allah cintai dibanding mukmin yang haris alama yang fa'uk. Semangatlah kamu untuk perkara yang mendatangkan manfaat buat kamu. Alhamdulillah kita yang datang di sini termasuk orang-orang yang semangat insya Allah. Nah, meluangkan waktu di siang hari datang ke tempat yang semacam ini. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang semangat jauh dari segala macam penyakit insya Allah. Wasta'in billah wala ta'jiz. Saya itu kalau kamu lemah, kamu minta tolong sama Allah. Jangan kamu rasa lemah, kamu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kita, ya Rabbi Allah, berikanlah saya kemampuan agar saya bisa terus menghadiri majlis yang semacam ini. Terus istiqomah dari menghadiri majlis yang semacam itu. Perlu kita minta, ya Allah, minta kepada Allah, kalau perlu kita ini diambil umurnya ketika datang di tempat yang semacam ini insya Allah. Lebih bagus, lebih afdal daripada mati di kasur, mati di tempat-tempat yang lain, lebih afdal mati ketika ada di majlis ilmu semacam ini. Wa in asabaka syai'un, kalau kita tuh kena ujian, terkena sesuatu yang enggak enak, jangan pernah mengatakan seandainya saya begini, enggak usah. Kenapa? Ini semuanya takdir Allah. Seandainya itu hanya membuka pintunya setan. Nah, cuma harus dipahami ya, bukan kata seandainya yang dilarang. Maksudnya apa?
pola pikir orang yang mengatakan seandainya saya nggak begini atau seandainya saya begini itu nggak akan terjadi. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Jadi misalkan ada orang dia mikir ini saya keluar rumah atau di rumah aja ya. Udah dah saya keluar rumah aja dah berangkat pengajian. Sampai ke dekat lokasi pengajian ternyata kena ditilang sama petugas keamanan. Akhirnya kan dia mikir seandainya saya tidak berangkat gitu kan. Tidak boleh itu. Mikirnya itu tidak boleh. Kenapa? Ya itu yang terbaik. Allah sedang mentakdirkan seperti itu. Seandainya kamu tidak berpikir ke pengajian pun kamu juga akan ditilang dengan cara yang lainnya pasti. Ya sudah itu takdir Allah yaitu yang terbaik yaitu yang harus kita jalani. Ada satu amalan biasa para ulama itu sering amalkan ya latif. Itu kalau ada takdir Allah yang berat terjadi pada diri kita, maka sifat beratnya itu masih ada. Namun ketika itu terjadi pada diri kita, maka kita udah gak merasakan kalau itu berat lagi. Karena mendapatkan lutuf daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang yang sering baca ya latif, itu pagi 129 kali itu amalannya orang-orang soleh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum al-hadits al-hadi ashar fi wasiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam bittaqwallah fi sirri wal alaniyah. An Mu'adz radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanus sahih. Wa ruwiyat Tabrani bi isnadi rawatihi thaqat an Abi Salamah an Mu'adz radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ausini qala ya'budillaha ka'annaka tarah wa'dud nafsaka fil maut wadhkurullaha 'inda kulli hajar wadhkurillaha 'inda kulli hajar wa 'inda kulli syajar wa idza amilta sayi'atan fa'mal bi jambiha hasanah as-sirru bis-sirr wal alaniyatu bil ilaniyah. Hadis yang ke-11. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan. Mu'adz bin Jabal beliau meriwayatkan bahwasanya Rasul SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bukan cuma di masjid ataupun di depan orang banyak. Sekalipun sendiri kita harus takwa kepada Allah. Wadbi sayyi'atal hasanata tamuha. Kalau kamu berbuat sayyi'ah, maka tutuplah dengan hasanah. Nanti itu akan menghapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah yang mulia, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Gitu. Jadi wa'adbi sayyi'atul hasanata tamuha, dan nanti hadis yang akan kita jelaskan di sini itu menjadi dalil sebagian ulama itu menambah syarat taubat. Di antara syaratnya orang taubat itu enggak cukup nyesel, segera mencabut diri dari perbuatan maksiatnya dan berjanji enggak melakukan, itu bukan hanya itu. Syaratnya taubat itu adalah sebagaimana kamu telah membuat senang nafsumu dengan bermaksiat, maka sekarang hajarlah nafsumu dengan berbuat taat. Jadi nafsumu dengan berbuat taat. Ada orang misalkan dia masih punya kekurangan, dia masih misalkan naudzubillah min dzalik, masih suka maksiat bohong. Nah, dia harus niatan, kalau sampai saya bohong, saya akan iktikaf di masjid baca surat Yasin 40 kali misalnya begitu. Insya Allah nggak akan bohong lagi dia. Dan setiap dia bohong, dia mau harus lakukan itu. Kenapa? Sebagaimana kamu senang berbohong, maka jadikan nafsumu itu capek dengan kamu beramal soleh. Nanti wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi 40 kali itu cuma permisalan aja lah ya, permisalan aja. Kemudian Imam Tabrani menambahkan lagi dengan sanadnya, itu daripada Mu'adz. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, ausini, saya minta wasiat. Maka ketika itu Nabi menjawab, budillah ka'annaka tarah. Kamu tuh ibadah sama Allah, nyembah Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Wa'dud nafsaka fil mauta. Anggap kamu tuh sudah calon mati. Udah, ini setengah jam lagi mati, anggapin diri kamu tuh saya bentar lagi mati. Begitu terus. Itu terus. Wadhkurillaha, dan ingatlah Allah
inda kulli hajarin, tiap kamu lihat batu, wa inda kulli syajarin, atau tiap kamu lihat pohon. Maksudnya apa? Tiap keadaan apapun yang kamu lihat, kamu harus ingat sama Allah. Kamu lihat apapun juga, kamu ingat kepada Allah. Wa idza amilta sayyi'atan, kalau kamu berbuat keburukan, fa'mal bijambiha hasanatan, maka langsung tutup dengan kebaikan. Asirru bisirri, kalau kamu maksiatnya rahasia, kebaikanmu juga harus rahasia. Tapi kalau maksiatmu terang-terangan, maka tutuplah dengan kebaikan yang juga terang-terangan. Ya, itu semuanya insya Allah akan jadi kafarah, penebus daripada perbuatan yang kita lakukan. Lebih begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil-qabul wal-iqbal wa salahal ahwal al-zahir wal-batin wa yaftah alaina wa alaikum fatul arifin wa yafaqina wa yakum bid-din ya dini wa hidina wa yakum sabil wa yu'alimna wa yakum at-ta'wil wa ja'alna wa yakum ulama adhiya sulahan unjiba wa Allah yabarik lana bima razaqna wa ya'afina wa ya'afu'ana wa Allah yaghfir dhunubana wa yahsur uyubana wa yashfi qulubana wa yaqdi hajatina wa Allah yashfi mardana wa yu'afi mutana wa rahab rajana wa yarzuqna yakum marzaqan kathiratan bidun ta'abala masyaqah ma'aratu bisayah sa'amunta taufiq wal hidayah wa Allah yahfadna wa yakum min kulli bala' wa waba' usan biruskurana wa yashfi mardana wa yahfi mutana wa rajana wa yarzuqna yakum masal khatimah handil maut ba'da turul umar fi ta'atara wa rida fi khairin wa tafa'ab ya salama wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin min zahibati rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi fi ta'atika farahi wa sururi wa fi marzatika jami'a umuri ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati hajati wa ghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti fi diwani sadati sabila najati fi hayati wa mamati kamyun fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhikni bi asfiyak sallallahu alaihi wasallam.